Kita coba speed 1 ya guys. Alhamdulillah berputar ya. Saya matikan. Welcome back to my channel MTH Official. Pada video kali ini saya akan kembali mengupload sebuah tutorial bagaimana cara memperbaiki kipas angin. Ini saya dapat merek Cosmos tipenya 16 SDB dengan keluhannya mati total ya. Nah, setelah saya cek ternyata putaran rotornya ini seret, jadi tidak bisa berputar. Mungkin dikarenakan karena pemakaian juga dan debu yang berada di dalam dinamonya ini. Coba kita nyalakan. Oke, tidak bisa berputar ya. Ini saya nyalakan speed 1, 2, dan 3 nya tidak bisa berputar. Oke, langsung saja kita bongkar. Jangan lupa tonton video ini dari awal sampai akhir. Enjoy. Bongkar bagian bawah bodi kipas angin. Gunakan obeng plus. Kita cek bagian putaran kipas anginnya apakah normal saja. Ini tidak ada yang gosong ya bagian switchnya. Jadi langsung kita bongkar bagian kepala dinamonya. Kalau feeling saya ini kenapa jadi dinamonya mati itu dikarenakan debu yang berada pada rotor si dinamo, jadi mengakibatkan slip, putarannya pun jadi cekat atau jadi kasat ya. Nah, ini tidak bisa berputar. Lalu karena kipasnya terus dinyalakan mengakibatkan panas yang berlebih pada lilitan dinamo, mengakibatkan si pengaman tadi yaitu si kring atau fuse dari dinamonya putus. Itulah yang mengakibatkan kenapa kipas anginnya menjadi mati total. Oke, dilepas ya bagian jaring depan kipas anginnya. Masuk YouTube. Oke, gunakan obeng minus ya untuk membukanya, dicongkel-congkel. Seperti apa caranya ada di video sebelumnya ya, kalian cari saja. Nah kan, betul. Inilah akibatnya, yaitu debu-debu di dalam dinamo kipas anginnya itu tidak pernah dibersihkan, yaitu selalu digunakan saja. Jadi menghisap debu masuk ke dalam si lilitan dinamo. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu. Siapa tahu masih bisa diperbaiki ya. Ini berdebu sekali. Ini juga. Kita gunakan kuas ya. Oke, saya bersihkan terlebih dahulu. Oke, sudah. Oke, ini sudah lumayan cukup bersih ya. Selanjutnya kita lepas dinamonya.
lepas juga spet pada dinamo kipas, gunakan solder ya, biar rapih dan bisa digunakan kembali. Ini gunakan solder. Oke, sudah. Kita lepas dinamonya supaya bisa mengecek lebih jelas dan lebih detail tentang dinamonya ini, apakah masih bisa untuk kita perbaiki. Oke, ini sudah terlepas ya. Selanjutnya kita sampingkan dulu alatnya. Kita gunakan alat ukur multitester ya dalam melakukan pengecekan apakah lilitannya masih bisa terselamatkan. Kalau sudah terbakar lilitan ya sudah tidak bisa lagi ya. Nah, ini kita gunakan batas ukur ohm ya. Oke, kemudian kita ukur fuse-nya dulu, kita ukur sikringnya. Untuk mengukur sikring kita cek yaitu kabel dinamo kipas untuk setrumnya warna biru untuk merek Cosmos. Kita kasih kabel merah pada top multitester. Kemudian kita coba spet 1, 2, dan 3 pada kipas dinamonya. Ini spet 1 putus, spet 3 putus, spet 2 juga putus. Selanjutnya kita cara mengecek lilitan pada dinamo kipas yaitu menggunakan spet 1 ke spet 2, spet 1 ke spet 3, dan seterusnya kita bolak-balik lah. Jadi tidak menggunakan setrum yang warna biru lagi, langsung kita hubungkan spet 1 ke spet 2 dan sebaliknya ya. Nah, ini saya menghubungkan spet 1 dan spet 3 mati juga, spet 1 spet 2 mati, spet 1 ke spet 2 hidup, spet 1 ke spet 3 nya mati. Oke, berarti spet 3 nya sebentar, apakah cuman oke, hidup ya. Spet 1 spet 3, spet 1 spet 2 hidup. Nah, seperti ini. Ini saya cek spet 1 ya. Apabila jarum multitesternya bergerak, maka menandakan spet 1 dan spet 2 dan 3 nya ini hubung. Nah, ini saya coba spet 1 ke spet 2. Oke, bergerak jarumnya. Spet 1 ke spet 3. Oke, bergerak juga. Berarti lilitan pada dinamo kipas ini masih bisa terselamatkan. Oke, kita coba bongkar terlebih dahulu untuk mengganti bagian yang putus dan memperbaiki putarannya yang seret ini. Oke, seperti apa caranya? Jangan lupa tetap disimak videonya ini dari awal sampai akhir, jangan di skip ya, supaya kalian tidak tertinggal suatu informasi. Oke, langsung saja kita bongkar. Jangan di skip ya guys ya, supaya kalian tidak tertinggal informasinya. Nah, ini kita bongkar bodi si dinamonya. Bisa menggunakan obeng plus atau kunci pas
yang ukuran 7 atau 8, sesuaikan dengan bautnya ini. Karena setiap kipas mungkin berbeda-beda. Ini saya menggunakan obeng plusnya saja karena masih bisa dibuka menggunakan obeng plus. Terkadang ada yang sulit dibuka karena mungkin umur dari dinamonya yang lumayan cukup lama, jadi susah untuk dibuka menggunakan obeng plus. Jadi menggunakan obeng pas aja ya, supaya lebih menggigit. Nah, kita lepas. Ini bagian bautnya sudah terlepas. Kita cabut. Ini sudah lumayan keras ya. Kita gunakan congkel menggunakan obeng minus. Oke. Oke, ada beberapa bagian yang patah. Ini untuk jenisnya LP. Bongkar. Seperti ini ya dalamnya nih, sampai masuk debunya ke dalam lilitan. Ini harus kita bersihkan juga berarti ya, sampai ke dalam busing-busingnya juga. Lepas dudukan baling-baling. Nah, ini kita lepas, sampingkan. Coba kita lepas rotornya ya. Mbak Raya aja tarik. Ada 5 atau 60 gini, gue terima aja. 50 Mbak baik ambil. Mbak baik ambil. Yuk, hati-hati lagi dulu lah. Kita gunakan semprotan WD ya, anti karat, anti besi. Kita coba. Ini saya semprot ya dulu. Nah, sudah terlepas ya guys ya. Nah, tampilannya seperti ini. Sudah kita lepas. Kemudian kita keringkan terlebih dahulu. Ini bagian baling-balingnya ada yang patah juga ya. Saya keringkan dan bersihkan. Masih bisa dipakai ini rotornya ya, karena kita coba kerik-kerik menggunakan kuku masih halus, tapi saya ingin menghaluskannya lagi menggunakan amplas ya. Menggunakan amplas yang tipis, yaitu saya menggunakan yang 2000, amplas 2000. Karena jika apabila terlalu kasar amplasnya bisa mengakibatkan goresan atau rotornya tergores, jadi semakin seret pada saat memutar ke dalam bosing si kipas angin ini. Jadi pemakaian amplas pun harus hati-hati ya, jangan asal. Nah, ini cuman amplas 2000 saja untuk menghaluskannya.
kipas angin milik teman saya ya. Dia minta diserviskan dikarenakan mati total dia bilang. Setelah saya cek keluhannya ini memang thermofuse-nya putus juga, yang diakibatkan karena putarannya yang seret tadi. Putaran seret diakibatkan karena debu yang berada di dalam si kipas anginnya ini tidak dibersihkan, jadi mengakibatkan putarannya seret atau slip jadinya ya. Jadi berat putarannya, lalu kondisinya dinamo itu dinyalakan terus dan tidak bisa berputar, otomatis suhu di dalam dinamonya akan semakin panas dan melebihi kapasitas suhu yang ada pada si thermofuse tadi. Umumnya thermofuse itu 130 sampai 150-an saja ya suhu panasnya. Jadi mengakibatkan suhu panasnya melebihi dari si sikring atau thermofuse-nya, lalu putus. Nah, itulah penyebabnya ya. Nah, sudah bersih seperti ini, kinclong. Ingat, gunakan amplas yang tipis ya, yang tidak kasar, yaitu yang ini saya gunakan 2000 ya jenisnya, amplas 2000. Karena semakin tinggi amplas semakin halus permukaannya ini. Kalau semakin rendah angka di amplasnya, misalkan 100, 200, 300, itu semakin kasar ya. Oke, sudah cukup, nanti malah tergores. Nah, kita bersihkan di bagian dalamannya ini ya. Oke, saya bersihkan terlebih dahulu ya. Oke, ini sudah kita bersihkan. Selanjutnya saya akan melakukan penyolderan untuk membuang atau mengganti si thermofuse-nya ya, atau sikringnya. Kita pantau terlebih dahulu bagian sikringnya ada di mana. Ini saya belum terlihat ini. Oh, ini dia, sudah saya terlihat. Ini bagian sikring. Coba kita dorong keluar terlebih dahulu. Sambil saya tarik. Harus hati-hati ya, jangan sampai terkena lilitan yang lain, berbahaya sekali nih. Oke, ini saya sudah dapatkan sikringnya ya. Ini dia masuk tadi ke dalam lilitan. Oke, coba saya cek terlebih dahulu ya lilitan pet 1, 2, dan 3 nya apakah masih terhubung. Takutnya ada yang putus guys. Oke, masih bisa guys, masih bisa terhubung, alhamdulillah. Sekarang kita coba lepas sikringnya ya menggunakan solder kembali. Nah, ini solder dan juga alat atraktor ini untuk menghisap timah, dan ini untuk mencabut, melelehkan timahnya, soldernya. Oke, langsung saja kita eksekusi ke bagian fuse-nya ya. Biasanya kalau di dalam nama yang ada dinamonya seperti ini ada tulisannya fuse, kapasitor C1. Nah, kalau fuse ada namanya fuse. Nah, tinggal kita cari apa yang ingin kita ganti ya. Ini saya ingin cabut fuse-nya. Oke, setelah kita selesai melepas nih ya fuse-nya tadi, kita lepas dulu, kita cabut. Sudah selesai kita solder tadi untuk melepas bagian timahnya. Kita cabut ya. Bismillah. Nah. Oke, sudah tercabut nih ya bagian sikring yang putus. Coba kita ukur ya. Oke, benar putus sikringnya. Jadi harus kita ganti dengan sikring yang baru.
ini sudah saya siapkan sikring kipas angin yang baru. Dapat kita beli di toko elektronik ya, dengan harga mungkin 1000 sampai 2500 ya. Atau bisa juga yang mager keluar bisa pesan di toko online. Itu saya haluskan juga terlebih dahulu untuk supaya mempermudah nanti pada saat kita solder bagian kaki-kakinya ini, karena sudah ada debu atau karatan. Jadi kita haluskan ya guys ya. Kita masukkan ke dalam jalur si fuse-nya tadi. Kita paskan lokasinya. Harus menempel ke lilitan ya guys ya. Kita potong, kalau terlalu panjang dapat kita potong. Kita solder terlebih dahulu. Sudah. Satunya lagi, kaki satunya. Oke, berhasil. Yang tipis-tipis saja ya guys ya, biar hasilnya pun bagus. Kita pastikan harus menempel ke lilitan supaya dapat mendeteksi panas pada lilitan. Oke, seperti ini hasilnya ya. Solderan saya tadi dua ini kaki sudah tersolder. Selanjutnya coba kita nyalakan untuk mengetahui putarannya apakah masih bisa digunakan. Ini saya coba spet satunya dulu ya. Sebelum itu saya ukur terlebih dahulu apakah sudah terhubung bagian lilitannya. Oke, sudah. Selanjutnya coba saya hidupkan spet 1 untuk spet dinamonya ya. Bismillah. Kemudian saya coba masukkan besi. Oke, masih cukup kuat ya. Nah, itulah tadi cara bagaimana mengecek lilitan pada dinamo apakah cukup kuat. Jadi tinggal dinyalakan dan dimasukkan besi ke dalam magnet, medan magnet yang ada pada lilitan. Oke, kita pasang kembali. Jangan lupa untuk memberikan singer ya. Ini singer pelumas dari minyak mesin jahit. Saya rekomendasikan menggunakan singer ini untuk sebagai pelumas pada dinamo kipas. Secukupnya saja ya guys ya. Jangan terlalu juga banyak. Saya terlalu banyak tadi. Soalnya ininya terlalu besar lubangnya ya. Oke, secukupnya saja. Kemudian bagian depannya juga kita kasih singer. Kalau mau diamplas juga bagian sininya bisa. Sedikit saja ya. Oke, sudah. Ini kita coba masukkan tadi ya.
Nah, sudah halus ya putarannya ya. Tidak seperti pertama tadi. Nah, jadi untuk step memperbaiki seretnya sudah berhasil, sedangkan sikringnya pun sudah berhasil juga ya kita sambung dan tidak ada lilitan yang putus. Tinggal kita uji coba untuk menyalakan dinamonya apakah bisa berputar. Oke, saya tutup kembali, pasangkan skru-skrunya. Oke, kita kencangkan baut-bautnya ya. Kita pukul-pukul sedikit untuk meratakan bagian sisi-sisi bodinya. Nah, ini udah halus. Bismillah, ini coba saya pakaikan plester untuk mempermudah putarannya ya supaya terlihat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba nyalakan listrik, apakah dapat berputar. Perhatikan ya bagian putarannya ini, dinamonya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba speed 1 ya guys. Alhamdulillah berputar ya. Saya matikan. Speed 1 berputar. Kita coba speed 2 ya. Alhamdulillah berputar juga. Dan yang terakhir speed nomor 3 warna merah. Ini terlepas sebentar. Ini speed nomor 3. Alhamdulillah berputar ya. Oke, putarannya pun ke kanan sesuai dengan jarum jam dari si standar dinamo kipas angin merek Cosmos. Oke, jadi 2 step sudah berhasil kita lakukan perbaikan, yaitu yang pertama mati total, keluhannya karena termofusnya putus atau sikringnya ini putus. Yang kedua, dengan putaran motornya seret sudah berhasil berputar kembali dikarenakan adanya debu yang menghalangi putaran antara rotor dan bosingnya tadi. Ingat cara menghaluskan bosingnya rotor tadi, rotor menggunakan amplas yang halus yaitu ukuran 2000 ya. Oke, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian yang menonton. Jangan lupa untuk bantuannya dalam channel ini dapat bisa berkembang lebih baik ke depannya dengan cara di like, comment, share, dan juga subscribe sebanyak-banyaknya, karena itu semua dapat memberikan sebuah semangat dan dorongan untuk saya dapat membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian ke depannya lagi. Oke, sekian saja video dari saya ini.
Semoga dapat bermanfaat untuk kalian dan sedikit penjelasan yang kurang memuaskan ini dapat dipahami untuk kalian sendiri. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya guys ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.